promo dia 20 menit. Nah, karena kan 15 menit aja dulu ya. Nah, nanti setelah itu kita agak break dulu, nanti kita ada sesi-sesi makan hidangan. Ya, sambil menunggu Mas Yos ini juga sekretaris HIPMI Bantul. Wah, yang ngisi di Sleman. Wah, pelanggaran ini Mas Brata ya. Wah, luar biasa, jauh-jauh dari Bantul ke Sleman. Kesannya kayak dari Sragen ke Wonogiri gitu Mas. Padahal Bantul Sleman ini 15 menit paling Mas. Oke, waktu dan tempat saya persilakan 15 menit dulu Mas. Tes dulu. Biasanya kalau di HIPMI kumpul-kumpul tuh biasanya kita bilangnya cash, jadi sedikit menyesuaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Brata atas kesempatannya yang setelah diberikan untuk sharing-sharing pada malam ini. Masih juga Mas Alan dan juga Mas Roni yang sudah memberikan sedikit cerita yang cukup menginspirasi semuanya seperti itu. Jadi selamat malam dan perkenalkan, nama saya Yosef Nadi Setiawan. Di sini biasa dipanggil Mas Yos. Jadi biasanya Mas Yos itu sebenarnya nama panggung aja sih, karena kebetulan sering beberapa kali ngisi untuk bantu teman-teman UMKM, terutama di digitalisasi. Jadi biasa teman-teman panggilnya Mas Yos seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya bakal sedikit sharing-sharing ya buat teman-teman Lasismu, terutama teman-teman Lasismu di Sleman, terkait dengan digitalisasi. Jadi kalau tadi Mas Roni sudah sempat cerita dulu ceritanya Mas Roni untuk fundraising dari dunia Sragen, dunia offline dan lebih cepat ke sana. Nah, nanti saya bakal cerita untuk melengkapi ceritanya Mas Roni nih. Jadi biar nanti kedepannya bisa saling bersinergi nih, teman-teman di sini bisa menerapkan strategi offline, juga bisa menerapkan strategi digital seperti itu. Nah, tadi sempat sedikit buat tema ya, kita temanya dari pemula menjadi juara. Ini filosofinya adalah menurut saya, ya teman-teman di sini bisa apa ya, pintu masuknya mulai dunia digital. Jadi biar teman-teman yang di sini masih belum ada gambaran apa sih itu dunia digital itu seperti apa, dia bisa nanti semakin punya wawasan dan gambaran bagaimana cara kerja dunia digital itu seperti apa. Terutama untuk nanti teman-teman objektif atau tujuannya adalah fundraising itu tadi ya. Nah, sedikit perkenalan dulu dari saya. Jadi sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia entrepreneur atau dunia usaha, saya memang backgroundnya dari dunia profesional di beberapa startup, terutama marketplace ya, karena memang kebetulan saya backgroundnya marketplace dan dunia online, jadi bisnis saya pun sekarang juga berjalan di dunia online, terutama di dunia digital seperti itu. Nah, untuk bisnis saya sendiri di bidang fashion, lebih tepatnya fashion anak, tokonya di daerah Juwangan, Kota Yogyakarta. Di tahun 2024 ini kebetulan untuk secara revenue atau secara omset kita udah tumbuh di angka 67% dan kita mempunyai juga jaringan distribusi atau reseller. Lalu saya juga kebetulan bergabung dari member di HIPMI Bantul dan juga Entrepreneur University seperti itu. Dan memang karena background saya di dunia online, jadi fokus saya di dunia offline ini masih memang belum fokus, cuma pokoknya berlevel saja, berlevel bidang seperti itu. Dan memang secara model bisnis fokusnya di dunia digital. Jadi ya nanti saya bakal spill tipis-tipis ya, karena juga waktunya terbatas, jadi biar teman-teman lebih ada gambaran dulu di digital itu seperti apa sih. Oke, ini nah tujuan utama kita malam ini adalah biar teman-teman tuh bisa ada gambaran atau tahu apa sih itu dunia digital marketing, dan biasanya tuh metrik atau KPI atau target apa aja yang biasanya dipakai untuk dunia digital seperti itu, biar nanti tujuannya lebih memudahkan teman-teman di sini untuk memaksimalkan fundraising itu tadi ya. Belum banget. Nah, sebelum masuk ke sana saya mau survei dulu nih. Kira-kira menurut teman-teman di sini digital marketing itu apa ya? Ada yang mau jadi relawan nggak buat jawab? Nggak ada masalah nih buat jawab. Enggak, saya bagian ngantar nih. Siap. Ada yang mau jadi relawan dulu nggak? Digital marketing itu apa ya? Boleh, siap Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Brata sudah datang ini, mohon maaf. Sangat menarik tentang digital marketing, karena sekarang itu Bapak Ibu sekalian
kehidupan kita itu berada di ranah digital, sehingga pemasaran itu tidak lagi dari konvensional tetapi sudah berbasis digital. Pengertian digital tidak cukup Pak, kalkulator itu juga digital, tetapi pemasaran yang digital itu adalah pemasaran yang berbasis pada online. Nah, sehingga jangkauannya lebih luas, tidak tersegmentasi seperti terbatas begitu, kemudian relatif biayanya juga murah. Nah, sehingga pemasaran digital itu adalah upaya menawarkan suatu produk dengan menggunakan digital berbasis online, kira-kira seperti itu. Oke. Begitu ya? Siap. Matur suwun. Saya Pak Leli. Siapa Leli? Ya. Saya boleh ada satu pertanyaan tambahan nggak Pak? Ya, boleh. Oke, menurut Pak Leli nih, apakah ketika kita posting di sosial media itu sudah termasuk digital marketing? Ya, Oke, sudah. Siap. Pertanyaan saya satu lagi Pak, pertanyaannya Pak. Apakah kita update status di WhatsApp itu masuk digital marketing? Masuk. Oke, siap. Gak apa-apa, Pak, aman. Kita nggak ada jawaban benar atau salah nggak di sini, bukan ujian matematika. Siap, terima kasih Pak Leli atas jawabannya. Mas, tadi ada request dari sana, kalau ngomong kayak saya Mas. Oke. Rodok bungo-bungo. Oke, udah. Nah, gitu. Oke. Nggak feedback ya? Oke, siap. Jadi tadi yang disampaikan Pak Leli itu benar, sudah menyerempet sedikit terkait dengan digital marketing ya. Jadi kenapa tadi saya tanya, apakah untuk posting sesuatu di sosial media itu digital marketing, dan apakah posting status di WhatsApp itu juga digital marketing? Kalau kita bicara dengan strategi marketing sendiri, sebenarnya digital marketing itu adalah filosofinya cara kita memahami target market dan bagaimana menemukan langkah yang tepat untuk membangun interaksi dengan target market tersebut. Jadi kalau kita balik lagi, posting di sosial media itu salah satu channel digital marketing. Jadi misalkan teman-teman pengen membawa sebuah fundraising melalui digital, nah teman-teman juga harus memetakan dulu kita mau main di channel yang mana, apakah di sosial media, atau di sosial media juga banyak, ada Instagram, ada TikTok, atau malah langsung di Google, seperti itu. Jadi kita secara filosofi kita harus memilih dulu channel yang tepat untuk berinteraksi dengan target market kita, atau target audience yang nanti bakal diarahkan untuk menjadi seorang donatur atau giver, seperti itu. Nah, kalau kita balik bicara dengan offline marketing dan online marketing, kalau kita bicara dengan offline marketing, itu kan kita ibaratnya kita punya suatu program, kita harus mencetak sebuah flyer, katakan yang paling gampang ya, flyer atau brosur, dan kita harus membagikan ke orang-orang. Nah, itu secara waktu dan secara tenaga masih juga lebih banyak ya Mas Roni. Sebenarnya kan kita misalkan Mas Roni punya target sehari harus 3 closingan seperti itu ya. Kalau kita mau mencapai 10 closingan, berarti kita paling tidak harus punya 10 orang yang ada di lapangan, seperti itu. Secara scale up untuk dari sisi offline sendiri, kita membutuhkan sumber daya yang lebih besar, seperti itu. Dan itu ketika kita masuk ke dunia digital, kita bisa lebih melakukan efisiensi dan fokus untuk ke dunia digital dengan sesuatu yang lebih terukur. Nah, terus nanti yang offline ngapain? Bisa kita berdayakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, misalkan membuat konten atau membuat sesuatu yang lebih menarik, diberdayakan. Jadi secara personal pun mereka juga skillnya bakal meningkat, seperti itu. Dan mereka juga memiliki strategi pemasaran yang lebih efektif di sisi waktu, dan mereka juga bisa memberdayakan hal-hal yang lebih banyak untuk secara scale up tadi. Dari sisi skalabilitas dunia digital itu enaknya semua tuh bisa diukur, seperti itu. Nah, bedanya sama offline marketing itu apa sih? Jadi sebenarnya kalau kita bicara teknik marketing, online sama offline itu kita memang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Ada beberapa channel yang memang harus kita fokus di dunia offline, seperti itu. Karena terutama kalau misalnya kita menargetkan, biasanya udah senior kan lebih populer sama dunia offline ya. Nah, kalau kita nanti menargetkan generasi lebih muda, orang-orang bilang sekarang Gen Y, Gen Z, yang mereka kebanyakan belum sadar, belum aware kalau zakat itu gimana secara membayarkannya, secara menunaikannya. Nah, kita mencoba memberikan pemahaman ke mereka. Ya, kita kan mereka secara kebiasaan bisa dibilang hampir 80% di dunia online, di sosial media, membaca berita pun juga beritanya online. Nah, itu kita pelan-pelan harus membiasakan diri juga
gimana caranya biar kita bisa masuk ke mereka. Jadi mereka pun juga bisa menentukan, oh ternyata gini loh caranya untuk menunjukkan sertifikasisme seperti itu. Jadi kita dalam tanda kutip memberikan pemahaman, campaign atau promosi, tapi bukan promosi yang berbayar atau apa ya, karena kan memang tujuannya untuk melakukan fundraising seperti itu. Dan juga bahasa komunikasinya di dunia digital itu bisa disesuaikan. Misalkan, oh aku mau menyasar anak muda, aku mau menyasar orang-orang yang lebih senior, aku mau menyasar orang-orang yang lebih berkeluarga. Kira-kira sudut pandang mana yang mau disampaikan? Gitu. Kalau misalkan kita offline, mencetak baliho, itu kan biasanya cuma satu ya. Kita masang baliho di satu titik, bahasanya nggak bisa diganti-ganti. Oh, aku mau balihoku dilihat sama anak muda aja. Itu kan kita nggak bisa milih. Nah, enaknya di digital, kita bisa milih. Oh, konten saya yang ini mau dilihat sama orang-orang yang sudah berkeluarga. Konten saya yang ini mau dilihat sama orang-orang yang masih anak muda. Konten saya ini mau dilihat sama orang-orang yang sudah usia sekian-sekian. Nah, itu enaknya di digital kita bisa milih konten kita nanti mau dilihat oleh siapa, seperti itu. Terus lebih mudah untuk diukur. Dalam artian gini, misalkan kita cuma punya anggaran untuk publikasi 100.000 misalkan. Kalau kita mencetak brosur, paling cuma bisa jadi per lembar anggap aja 1.000, 100 brosur. Berarti kan kalau misalkan ditarget satu hari 3 postingan, kita harus menyebarkan brosur ini ke 100 orang, seperti itu. Kalau di dunia digital, misalkan kita punya 100.000, itu kalau saya rata-rata biaya per kliknya itu bisa diangkat 200 perak, itu bisa. Jadi bisa secara jangkauan lebih luas dan juga lebih terukur. Itulah kira-kira gambaran tadi kenapa dunia digital itu lebih terukur dan dari sisi waktu juga lebih efisien. Karena kita bisa milih konten kita nanti mau dilihat oleh siapa ya tadi, seperti itu. Jadi kenapa penting untuk mendeskripsikan market yang lebih spesifik, biar dari sisi audiens yang melihat konten itu merasa terwakili. Karena kan kalau kita kalau lihat konten yang di sosial media, di Instagram atau apa, kita melihat konten, wah ini kayaknya konten wow banget nih, kita langsung penasaran, kita langsung pengen kepoin ini apa sih. Nah, gitu. Jadi sudut pandangnya seperti itu. Kalau kita mau masuk ke sudut pandang pelanggannya, seperti itu, harus target market kita. Gitu. Nah, terus enaknya lagi di dunia digital tuh datanya tuh udah tersaji banyak banget. Oh, misalkan aku 100.000 ini kontenku dilihat oleh berapa orang sih? Dia tuh cowok atau cewek? Kotanya mana aja? Itu enak kan? Dan kita misalkan, oh aku dari Nasismu Sleman, aku mau menjangkau target market yang di Jakarta, orang-orang yang beli Nasismu yang di Jakarta itu mau kita publikasikan juga. Itu bisa juga dilakukan dari Sleman tanpa harus ke Jakarta, karena kita bisa langsung memilih konten kita itu mau dilihat sama orang di lokasinya mana, seperti itu. Jadi kita nggak perlu pergi ke Jakarta, kita nggak perlu masang brosur di sana, kita bisa langsung publikasi sebuah konten dari dimanapun kita berada. Yang penting ada internet itu tadi, seperti itu. Nah, terus dari kerja digital marketing sendiri ya, sebenarnya ada beberapa tahapan. Yang pertama itu, kalau saya garis besarin, ada tahap akuisisi dan tahap retensi. Akuisisi ini adalah kita memaksimalkan channel-channel di mana biar bisa target audiens kita atau target yang mau kita sasar sebagai untuk menyalurkan zakatnya melalui Nasismu itu menuju konten kita. Nah, konten kita ini bisa dari mana? Bisa dari Instagram, bisa dari website, atau bisa dari nomor WhatsApp. Misalkan tadi kan ada amil-amil tiap kecamatan ada amilnya sendiri. Nah, itu bisa jadi kayak nomor call center dalam tanda kutip ya. Jadi mereka yang pengen tahu oh kecamatan ini langsung diarahkan ke nomor WhatsApp ini, seperti itu. Jadi kita membuat sistem untuk menarik audiens, menarik target marketnya kita. Gitu. Target market juga ada banyak, kayak ada yang individu, ada yang dia bisa toko, bisa perusahaan, seperti itu. Nah, itu kita dicoba membuat sistem. Jadi dengan tujuan adalah mengumpulkan database. Jadi ketika nanti sudah diakuisisi, database tersebut bisa dikelola. Dikelola dalam artian misalkan nanti ada event-event tertentu nih kayak Ramadan atau Idul Adha. Nah, kita biasanya untuk secara penyaluran zakat masih lebih gencar ya. Nah, itu kita bisa memprioritaskan promosi pada mereka. Nah, lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini kurang lebih channel yang digunakan untuk akuisisi dan juga retensi. Jadi akuisisi tadi adalah tahap di mana kita mengumpulkan database yang nantinya bakal dilakukan follow up untuk diberitahukan, nanti diberikan edukasi keuntungan menyalurkan zakat di Nasismu itu apa aja, terus nanti zakatnya juga bakal disalurkan ke siapa aja, lebih seperti itu. Nah, terus kalau kita balik lagi ke dunia digital marketing, jadi misalnya adalah
ada masing-masing funnel. Funnel itu adalah proses yang dilalui dari awal sampai akhir. Dari target market ketika konten kita dilihat oleh mereka gitu. Jadi misalkan kita menyasar orang-orang yang belum tahu nazisme, karena kan setahu saya lembaga untuk zakat kan banyak ya, kita mau menyasar orang-orang yang belum tahu soal nazisme. Kita harus membangun brand awareness dulu biar mereka kenal nazisme ini keistimewaannya apa sih. Kalau kita menyalurkan zakat lewat nazisme, nanti disalurkan ke siapa aja. Nah, kita harus memberikan edukasi ke mereka yang belum tahu kita harus kenalin dulu seperti itu. Nah, nanti kalau mereka udah mulai kenal, kita coba dalami lebih lanjut, di follow up, mungkin bisa di approach atau didekati oleh Amil, Mas Amil melakukan follow up. Oh bapak hari ini kita ada ini nih untuk menunaikan zakat fitrah, programnya apa, ini bisa dilakukan follow up seperti itu. Jadi lebih intens. Biasanya mereka udah tertarik, mereka udah bisa ada di daftar register. Nah itu bisa dijadikan leads sebagai dasar untuk di follow up seperti itu. Nah terus kalau misalkan mereka udah action nih, action tujuannya adalah mereka menyalurkan donasi atau menjadi giver ya. Nah ketika mereka udah action melakukan hal tersebut, kita juga bisa mengubah mereka biar action itu lebih rutin. Jadi misalkan yang awalnya belum tentu sebulan sekali dan bisa lebih rutin seperti itu. Jadi itu bisa database semua terpantau seperti itu. Nah terus yang terakhir terkait retention itu mereka juga akhirnya bisa mempromosikan juga bahwa kalau kita mendonasikan zakat lewat nazisme, oh ternyata banyak keuntungannya dan juga misalkan orang keuangannya juga jelas terperinci. Nah itu mereka juga dalam tanda kutip mempromosikan ke orang-orang juga yang belum tahu bahwa manfaat menyalurkan zakat lewat nazisme. Jadi kira-kira funnelnya seperti itu untuk membangun sebuah ekosistem di dunia digital seperti itu. Nah terus kira-kira saya tadi sempat sedikit membuat gambaran ya, kalau ditulis jadi funnel, prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama kita menyasar orang-orang yang belum tahu terkait dengan zakat, karena kan kalau kita bicara dengan zakat ini kan mungkin banyak orang yang masih belum aware ya, atau belum tahu gimana sih cara menyalurkannya, atau mungkin perhitungannya gimana, mereka juga masih bingung. Jadi banyak faktor juga seperti itu. Nah dari problem itu kita bisa naik untuk membuat level selanjutnya, consider. Jadi mereka yang belum tahu bisa mempertimbangkan, oh ternyata penyaluran zakat itu caranya seperti ini, tapi lembaga zakat itu juga pasti banyak. Nah ternyata kita gimana caranya mengubah mindset mereka biar bisa menyalurkan zakat lewat nazisme seperti itu. Jadi kita harus mempunyai apa yang namanya, misalnya kalau dalam bahasa marketing itu unique selling point. Jadi nilai unik apa yang bakal ditawarkan oleh nazisme kepada calon audiens atau target market kita seperti itu. Terus mengubah mereka menjadi giver atau donatur. Jadi yang mereka awalnya belum tahu, terus bisa kenal lebih jauh terhadap nazisme dan akhirnya menyalurkan donasinya atau zakatnya seperti itu. Terus gimana caranya biar mereka membuat donasi itu lebih rutin? Karena kan tujuannya adalah biar mereka kan juga lebih aware sama zakat tadi, gimana cara menyalurkan udah tahu. Dan kalau mereka merasa oh ternyata setelah selama ini zakat yang disalurkan itu bermanfaat buat sama penyalurannya ke sini, mereka jadi lebih paham dapat social impact itu seperti apa. Nah itu dengan itu ketika mereka udah mulai merasakan oh ternyata yang sama itu banyak memberikan manfaatnya, mungkin mereka jarang dapat publikasinya. Nah seperti itu. Terus dan akhirnya ketika mereka udah mulai udah rajin berdonasi, rajin juga merasa bermanfaat juga, mereka akhirnya menjadi dalam tanda kutip marketernya kita. Jadi sekarang banyak istilah affiliate ya. Jadi ini kita jadi kalau bahasa Jawa ini ketok tular, mempromosikan bahwa menyalurkan zakat di nazisme itu ternyata gini loh. Terus proses penyalurannya pun juga jelas kok, audit keuangannya juga jelas, semua dipublikasi di website. Itu juga mereka bisa menjadikan promosi seperti itu. Jadi kira-kira itulah step by step yang saya rangkum nanti implementasi nanti seperti apa. Masih berapa menit tadi? Ya, harusnya masih ini. Tinggal data-datanya aja sih. Atau tinggal data-data aja sih. Oh iya. Oke, siap. Oke, kita beri tepuk tangan pada Mas Yos. Emang kalau cocoknya Mas Yos ini Mas, ambil-ambilnya, buka WhatsApp bisnis, belajar iklan, dipantau Mas Yos itu langsung kena itu. Praktek ya. Cuman kan kalau kesini kemurahan ya Mas ya. Nah ini karena sudah siap sedia, ini kita break dulu 10 menit sambil menikmati hidangan yang sudah dipesan sesuai masing-masing. Yang belum pesan dan belum ready,
ya wis ditunggu aja. Hanya mie godok, yang lain sudah bisa diambil di sini ya Mbak. Ini kalau materinya ini dapat Mas. Oh ini nggak merasa pesen soalnya berdua ini. Oke, kita break 10 menit dan ini kita ada teman dari perbankan, mungkin sambil kita break karena ini masih dalam waktu saya ini 19.10, berarti nanti 19.20 waktunya saya ambil lagi ya. Monggo dari teman-teman bank. Ya, monggo silakan Mas Yos lebih mengompori lagi. Berarti ini kalau di Sragen Mas, yang perorangan dengan yang lembaga itu perorangannya berapa persen? Kalau sekarang ya perorangannya bisa 70% Mas. 70% ya, perorangan? Iya, 30% baru kotak-kotak toko. 30% baru kotak-kotak ya, toko. 70% orang. 70% orang, luar biasa. Oke, silakan Mas Yos. Oke, terima kasih Mas Wan. Untuk sesi kedua, izin dari sini ya, soalnya ada beberapa data yang ingin saya perlihatkan sebenarnya. Oke. Jadi, seperti yang sudah disampaikan Mas Roni ya, untuk yang terkait dengan Mas Amil ada target mengunjungi tiga leads ya, 3 orang yang bisa jadi closing, dan akhirnya sudah mempunyai database banyak 500 database, dan tadi suatu di akun bisa sampai 20 ya tadi ya. Nah, sebenarnya dengan dunia digital pun kita bisa dalam tanda kutip mempercepat ya. Jadi misalkan Mas Wan tadi untuk dalam bahasa marketingnya canvassing keliling seperti itu, mungkin bisa mencapai 500 database itu dalam kurun waktu sebulan misalkan seperti itu. Nah, dalam dunia digital itu bisa dipercepat, nggak harus menunggu sebulan, bahkan bisa seminggu atau mungkin 2-3 hari bisa dapat seperti itu. Tinggal kita nanti mengembangkan strateginya seperti apa. Nah, lalu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, enaknya dunia digital itu semua datanya itu bisa diukur dan dimonitor seperti potensinya itu seperti apa. Nah, ini saya coba tampilkan data ya dari Google, karena kan dari sisi kebiasaan orang Indonesia kalau mencari sesuatu itu pertama masih di Google seperti itu. Jadi kita ambil sudut pandang seseorang yang belum tahu gimana sih cara menyalurkan zakat, ingin mencari tahu dulu nih sebenarnya kalau menyalurkan zakat itu bisa di mana aja seperti itu. Nah, data di Google sendiri untuk satu bulannya itu ada sekitar 33.100 pencarian orang di seluruh Indonesia yang mencari kata kunci zakat. Itu baru satu kata kunci. Biasanya kan ada kata kunci turunannya ya. Misalkan cara menyalurkan zakat atau lembaga zakat terpercaya, itu kan berarti kita ada potensi banyak lagi kata kunci yang bisa digunakan seperti itu. Nah, balik lagi ke kita funneling marketing atau proses marketing itu sendiri, itu kuncinya adalah gimana caranya biar kita brand kita dalam hal ini adalah rasisme dikenal sama orang-orang lebih luas seperti itu. Nah, jadi kalau yang dari hasil yang saya riset tadi itu, ketika menggunakan kata kunci zakat dengan potensi pencarian 33.000 pencarian itu yang muncul pertama untuk berbayarnya ada di dompet duafa, dan yang kedua adalah rumah zakat. Nah, ini mungkin teman-teman lebih melihat cara kerjanya di lapangan seperti apa, jadi mungkin bisa dilihat perbandingan antara offline dan online seperti itu. Kalau di online itu yang cukup dikenal atau yang sudah familiar dengan pengguna digital itu ada 2 ini. Jadi ketika nanti diketik zakat, mereka yang muncul 2 teratas seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dari 2 sudut pandang ya. Ini jadi tantangan atau malah jadi problem atau jadi tantangan seperti itu. Nah, terus yang kedua, ini berdasarkan kebiasaan sendiri dari masing-masing orang di Indonesia dengan kata kunci zakat tadi. Begitu. Dari polanya setiap tahun itu ada satu kenaikan yang cukup signifikan. Kira-kira teman-teman bisa tebak gak ini kenaikannya pas kapan nih? Ramadan, benar sekali. Jadi setiap Ramadan atau menjelang Ramadan, kenaikannya itu langsung meningkat secara signifikan. Yang biasanya mungkin dari 33.000 per bulan, mungkin pas menjelang Ramadan meningkat kalau dari grafiknya sekitar bisa sampai 10 kali lipat. Nah, jadi ini potensinya menurut saya cukup luar biasa ya, dari orang-orang yang awalnya belum tahu tadi. Kalau kita edukasi secara pelan-pelan gimana sih cara menyalurkan zakatnya itu, terus seperti yang tadi Mas Oli bilang, oh zakatnya disalurkan ke dunia pendidikan misalkan, terus dunia kesehatan, bisa membantu banyak
saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu kan mereka bisa lebih tergugah ya. Oh, ternyata manfaatnya cukup banyak loh seperti itu. Dengan edukasi seperti itu, saya rasa sih pelan-pelan bisa ditumbuhkan dalam bahasa marketing awareness-nya, rasa ingin tahunya dari orang-orang yang belum teredukasi dengan baik bagaimana itu zakat itu disalurkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat trennya tuh bisa lebih stabil kalau dalam waktu sekitar 6 bulan, karena kan hari-hari biasa itu lebih stabil, tapi kalau kita ambil jangka waktu lebih jauh itu memang trennya seperti ini di Indonesia, pasti mengalami kenaikan yang hampir 10 kali lipat pas menjelang Ramadan seperti itu. Nah, terus kalau kita tadi kita kan pengen melihat data ya, karena ketika kita bicara online itu ada dua channel atau dua pilihan. Yang pertama di Google, ekosistemnya Google, terus yang kedua di ekosistem Meta. Meta itu berarti di Facebook, Instagram, WhatsApp pun juga termasuk ekosistemnya dari Meta. Nah, dari itu tadi saya sempat melihat datanya, orang yang suka atau dia paling enggak pernah mengklik atau pernah mendonasikan dari sebuah website ataupun lembaga sosial itu di Indonesia sendiri ada sekitar 2 juta orang yang sudah memang secara habit atau kebiasaan di dunia online, mereka sering menyalurkan donasi-donasi lewat website atau lewat online seperti itu. Nah, terus yang potensi selanjutnya adalah orang-orang yang dia memang suka hal-hal yang berkaitan dengan donasi seperti itu atau terkait dengan isu-isu sosial. Itu kalau data yang saya ambil dari Meta sendiri itu ada sekitar hampir 100 juta akun, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita bisa melihat potensinya sendiri di Indonesia seperti itu. Nah, potensi ini juga bisa berubah berdasarkan wilayah yang mau kita tuju. Misalkan tadi kita mau fokus di Sleman nih. Nah, data tersebut nanti akan menyesuaikan dengan potensi target audiens yang ada di kota-kota yang ingin kita kembangkan seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu kita bisa melihat, oh ternyata potensinya seperti ini nih. Misal kita langsung target nih, oh kita mau target 1% aja dulu deh dari potensi data ini. Itu bisa banget kita ukur dari potensi 1% itu berapa manpower yang kita butuhkan, berapa kita harus rajin mengupload konten-konten biar bisa menjangkau mereka. Kurang lebih strategi seperti itu. Nah, ini tadi saya sempat riset terkait dengan kata kunci zakat ya kalau di ekosistem Meta itu sendiri ya. Yang paling sering muncul itu ada dua ya kalau sistem Meta. Nah, tadi kan ada domain 24 dan 5 zakat. Kalau di ekosistem Meta itu ada di Basnas. Jadi kalau di Meta sendiri ada sekitar 580 pencarian terkait dengan kata kunci zakat. Nah, ini yang paling atas munculnya yaitu Basnas dan zakat baik gitu. Jadi dua ini cukup paling sering dan paling rutin lah mereka mempublikasikan baik secara konten maupun berbayarnya di ekosistem Meta seperti itu. Nah, kenapa Meta ya? Karena memang ekosistem di dunia online dulu di Indonesia cuma ada dua, dan bahkan di dunia cuma ada dua itu, di Google dan Meta seperti itu. Konsepnya kalau di Google itu orang sudah pengen mencari sesuatu ya, karena mengetik kata kunci seperti itu. Nah, kalau di Meta kita memancing mereka biar mereka penasaran, konsepnya seperti itu. Nah, kalau ini juga terkait dengan kata kunci nasisme sendiri ya. Kalau di data saya tadi cuma ada sekitar 63 result, 63 hasil pencarian. Kalau kita bandingkan dengan yang pertama tadi ada sekitar 580. Jadi perbandingan masih cukup jauh ya angkanya gitu. Jadi secara brand image atau secara top of mind, secara apa namanya dalam bahasa marketing kan brand ya. Jadi orang-orang masih lebih kenal di antara Basnas ataupun zakat baik secara digital ya. Karena kan kita bicara dengan data ini tadi seperti itu. Nah, terus ini saya mungkin ada satu perbandingan juga ya terkait dengan yang fundraising, karena kan kalau saya sebagai orang awam pun yang paling ingat atau jadi top of mind itu salah satunya adalah Kita Bisa. Nah, Kita Bisa sendiri itu dia sekitar 390 hasil pencarian yang dia publikasikan secara masif di Meta seperti itu. Jadi bisa dilihat angkanya itu hampir separuh dari kata kunci itu sendiri gitu. Jadi kalau secara fundraising mungkin top of mind-nya orang-orang secara awam itu ya kita bisa ini, karena memang secara data mereka secara publikasi itu bisa dibilang cukup masif ya seperti itu. Nah, kurang lebih sih seperti itu materi yang dari dunia digital yang saya sampaikan. Jadi kalau dari saya sih di dunia digital intinya kita bisa lebih mengukur potensi yang bisa kita raih itu seberapa banyak, terus dan kita bisa menyusun strateginya tuh kita mau seperti apa. Karena konsepnya di dunia digital tuh yang penting kita bisa membuat orang-orang tahu keberadaan brand kita. Dalam hal ini kan berarti kita pengen orang-orang tahu Lasisku itu sebagai
salah satu pilihan untuk menjadikan sarana zakatnya seperti itu. Nah, jadi kan kita bisa mempublikasikan dengan dua cara itu tadi. Kita bisa yang dengan budget marketing ataupun dengan cara yang organik atau yang gratis. Dan cara yang gratis gimana ya, kita dengan rajin membuat konten. Misalkan seorang amil nih lagi kunjungan atau lagi visit, itu dikontenin aja nggak masalah. Jadi mulai kegiatan-kegiatan seorang amil, mulai dari kunjungan dari rumah ke rumah, dari toko ke toko atau dari kantor ke kantor, itu juga bisa dijadikan konten seperti itu. Karena konsepnya sosial media itu sendiri bukan seberapa bagus konten kita, tapi seberapa rutin kita membuat konten. Karena menurut saya kegiatan itu dibuat konten itu pasti memiliki nilai yang original dan gak bisa diduplikasi oleh orang lain. Karena kan memang yang membuat konten ya dia sendiri, yang di videoin ya dia seperti itu. Nah, dari situ kita bisa memunculkan strategi untuk meningkatkan brand awareness. Jadi orang-orang pun tahu, oh ternyata aktivitasnya dari masing-masing amil itu seperti ini, terus penyalurannya seperti apa, itu bisa dikontenin. Jadi biar orang-orang semakin tahu jangkauannya itu semakin luas, seperti itu sih. Kurang lebih sih itu yang saya sampaikan. Semoga memberikan insight juga buat teman-teman di sini, biar nanti juga semakin bisa go digital untuk melengkapi teknik offline-nya, seperti itu sih. Terima kasih Mas. Terima kasih, kita beri tepuk tangan kepada Mas Yul. Berarti tadi kesimpulannya, berarti kita ini di Sleman secara offline ya ora api-api banget, secara online tambah gak terkenal belas ya Mas. Itu ada lazismu yang keluar Kalimantan Barat, yang dibawangi sama Mas Roni aja lazismu Jateng itu ngiklan juga, berarti itu ngiklan ya itu ya? Benar, ini kan ngiklan ya? Benar, lazismu yang aktif iklan kalau di yang data saya dapatkan di lazismu Kalimantan Barat malahan itu yang paling rajin gitu. Ngiklan aja 63 ya Mas. Emang ngenes sih lazismu Sleman ini ya. Ya, karena ini sudah malam Mas, dan kelihatannya saya usul Mas Brata ini segera diadakan pelatihan yang langsung agak lama Mas. Jangan lama-lama ya, satu waktu misalnya gitu loh. Kita kumpulkan semua awal Oktober atau gimana, terus nanti masing-masing KRL bawa minimal staf ahli yang ngutek laptop agak cepet, nah gitu. Nah nanti kita hantam berdua ini ya. Ini karena sudah malam, mungkin masing-masing dari Mas Yas dulu mungkin bisa closing statement tentang pertemuan kita hari ini. Silakan. Siap. Closing statement saya cukup simpel sih. Ya, dari semua yang saya sampaikan tadi intinya itu cuma 9A. 9A. Yang pertama itu kalau kita udah nyusun strategi, kita udah membagi manpower seperti apa, kita harus action. Seperti itu. Terus yang kedua itu juga action lagi. Jadi yang ketiga juga action. Jadi intinya berarti bintang 9 action gitu Mas. Sampai 9 kali. Kita bukan mencari seberapa bagus rencana kita ya, tapi yang penting itu seberapa banyak kita action tadi. Itu sih aja. Oke, kita beri tepuk tangan yang udah. Terima kasih Mas Yus. Monggo Mas Roni. Siap. Kalau saya begini closingnya, jangan mengevaluasi sesuatu yang belum dilakukan. Cukup itu saja. Iya. Mas Waduh ya, ini action ya Pak ya, sama. Jadi kelemahan kita tuh kadang-kadang lah wis gak iso Mas, wis angel Mas, wong urung nglakoni wis diomongke angel. Gitu aja Mas. Jadi ben ketok beda ya, kata-katanya beda Mas. Nah ini sebelum saya tutup, ini tadi saya misalnya ini saya catat bikin kalkulasi kecil-kecilan. Kalau satu amil itu keliling 3 orang sehari, mereka 75 orang dalam sebulan, terus dalam setahun itu 900 orang ya, kali 17 masing-masing amil punya apa, KNL punya satu, itu 15.300 orang. Saya cuma hitung-hitungan aja, misal kalau masing-masing orang ini per hari beli daging ayam 200 gram, kok diguyu ya, emang saya orang ayam. Itu sehari setara dengan 3,3 ton 56 kilo. Kalau kita untuk ambil bersih aja 300 rupiah, itu ketemunya 918 juta. Itu kali 17, 183 juta. Itu kalau setahun. Kalau dibagi satu orang, itu nambah penghasilan 900.000 Mas.
Mantep. Jadi nanti kalau gajinya Amin ini Sleman ini bisa mengumpulkan 3 orang per hari, gajinya UMR sambil jualan ayam 200 gram, itu dapat 900.000 mas. Nah, jadi besok kita bisa jadi bahan ngisi di Sragen, gitu ya. Ya, mungkin pertemuan ini semoga diridhai oleh Allah. Semoga setelah ini kita action atau jangan mengevaluasi sebelum bertindak. Doa ya mas. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Nun wal qalam wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Pak moderator kita yang sudah memanasi mesin, dan mudah-mudahan ini nantinya langsung action. Kurang luru 9A. Wah, semuanya angkat saya tadi. Baik, terima kasih kepada 2 narasumber hebat kita yang telah menyampaikan dalam beraction tadi itu. Nah, waktu sekarang sudah menunjukkan jam 10 jam 6:45 hingga pukul 22.15 kita sudah laksanakan dengan penuh gembira dan banyak hal-hal ilmu-ilmu yang siap diaplikasikan. Sampailah kita kepada penghujung acara kita pada acara spesial hari ini, bincang-bincang di SM Tower. Sesi yang terakhir adalah, atau bagian terakhir adalah penutup. Mari sebelum kita tutup, seumpama akan mengabadikan momen foto bersama, layoutnya di sebelah mana? Terus Bu, yang penting siap tempat ya. Masih. Tapi mohon maaf. Masih. Tadi sekian sama salah. Tadi kali sini. Kali mulai Pak. Nggih. Lah itu Pak Jotor. Pak Eko. Pak Eko, Pak Andi, Pak. Oh. Iya lah.